Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bukan mau menggurui, tapi karena ayat tadilah perintah Allah saling mengingatkan. Berilah peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tema yang telah disampaikan dalam pemberitahuan bahwa tahap amal dalam Islam. Saya ingin mengupas tentang ayat yang tadi, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersyukur kepada Allah dengan syarat iman. Ini jarang-jarang saya dengar. Saya ingin mengajak yang hadir semuanya, siapapun kita, mari bersyukur kepada Allah dengan syarat iman. Al-imanu laisa bitamani wala bitahali, walakin al-iman iqraru bil lisan, tasdiq bil qalbi, amalu bil arkan. Iman ini bukan perasaan, bukan simbol-simbol, tetapi iman itu membutuhkan, mensyaratkan ucapan dengan lisan, meyakini makna dalam hati dengan benar, pembuktian dengan amal anggota badan. Ada satu kisah seorang karyawan di Jakarta mendapatkan bonus 50 juta. Dia gembira, dia mengucapkan alhamdulillah. Terus dia pulang ke rumah, dia buat syukuran, undang tetangga semuanya, habis 5 juta. Habis 5 juta. Dia bagi-bagi. Terus selanjutnya karena dia hobi main bola, dibeli home theater, harganya 3. Sempurnakah syukurnya? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah iqra bilisan itu untuk pemula dalam Islam, orang yang baru balik, mu'alaf. Wabil khusus saya ini membina pengajian khusus 40 tahun ke atas. Tadi ayatnya dibacakan oleh imam kita. Jadi agak sedikit strict penyampaian saya dibandingkan yang umum-umum. Jadi usia 40 tahun itu dituntut harus yang sebenarnya. Toleransinya sudah habis sebelum usia 40 tahun. Jadi iqra lisan dengan alhamdulillah itu baru lisan saja. Tasdik bil qalbi harus ada penghayatan. Karena innallaha la yanduru suwarikum wa amwalikum walakin yanduru qulubikum wa amalikum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang kita syukuri seperti saat ini? Kalaulah tidak Allah berikan taufik kepada kita, apakah kita mampu datang ke sini? Mampukah kita beramal di bulan Ramadan? Tidak. Ketika kita mengakui itulah penghayatan, hatinya hadir Pak, dalam syukur. Maka setelah 2 tahap ini dipegang, didapatkan, maka dia akan hati-hati menggunakan setiap amal hidupnya. Ini yang dikehendaki ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi wabil khusus di sini saya rasa semua rata-rata di atas 40 tahun. Kalaupun ada yang belum 40 tahun, ini adalah wawasan untuk bekal selanjutnya. Jangan sampai mendadak baru tahu. Dulu saya penasaran Pak, ada pepatah kalau belum 40 tahun belum benar katanya, nauzubillah min dzalik. Rupanya di sini Pak letaknya. Maka ibadahnya juga, ya, kewajiban itu bagi siapa? Kewajiban itu bagi pemula dalam Islam. Yang baru balik, karena dia belum tahu maka diwajibkan. Maka di usia setelah dia berumah tangga, maka ibadah itu jadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Ini untuk evaluasi yang usia di atas 40 tahun ini, kita di mana sekarang posisinya dalam beramal ini? Apakah karena masih kewajiban? Berarti jalan di tempat. Agak sedikit pedas, saya berani menyampaikan, khusus saya hanya mengisi di pagi hari saja karena doa Nabi tadi. Ada jaminan keberkahan. Saya sudah tolak kultum siang, khutbah sudah saya tolak Pak. Ya, saya khusus mengisi pagi saja karena ada jaminan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sebodoh-bodohnya orang bodoh kalau pagi hari pasti cerdas. Karena jaminan Nabi tadi Pak. Terutama dalam memahami agama. Jadi kembali ke ma'asyiral muslim rahimakumullah, dasarnya tadi latar kabun tabaqan ang tabaq, bahwa Allah memproses kehidupan kita itu bertahap-tahap. Kewajiban itu bagi pemula dalam Islam. Setelah dia dewasa, maka ibadah ini kebutuhan. Maka menginjak 40 tahun yang dibacakan oleh
imam tadi adalah kesadaran untuk bersyukur. Maka kualitas ibadahnya akan beda. Kualitas ibadahnya akan beda. Kewajiban itu masih terpaksa, Pak. Kebutuhan ini masih bergantung. Kalau sudah sampai, sudah dapat yang dibutuhkan, berhenti juga dia ibadahnya. Tapi kalau sudah menginjak kepada kesadaran bahwa saya bersyukur kepada Allah, dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia akan terus memperbaiki amalnya sebagaimana yang Allah himbau dalam Al-Quran, ahsanu amala. Dan ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau bertanya kepada Nabi tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah boleh atau tidak. Tidak, yang ditanyakan adalah ya Rasulullah ayyul amal afdal. Ya Rasulullah, ada nggak amal yang lebih utama dari yang sedang dia lakukan? Nah ini yang dimaksud ayat pastabikul khairat, Pak. Jadi para sahabat kenapa imannya sempurna? Karena dia berlomba-lomba dari yang sudah baik menjadi lebih baik dan bertanya kepada Rasul, ada nggak yang lebih baik lagi sampai dia yang terbaik. Kita terjebak, terlena dengan kata-kata boleh. Boleh inilah bahasa abih itu paling rendah, Pak. Mohon maaf, saya tobib bicara ini karena saya sudah tidak praktek sebagai tobib lagi. Jadi saya memperdalam perkara ini yang jarang disampaikan. Sehingga saya ada kekhawatiran, Pak, kasihan yang udah sepuh-sepuh ini. Ibadahnya dengan rutinitas. Yang harusnya ibadahnya penuh kenikmatan, Pak. Saya baru mendapatkan dari manaqib Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Imam Syafi'i itu setiap hari sholat mutlaknya 270 rakaat, Pak. Setelah fardu, sunnah, rawatib, seluruh sunnah diamalkan, tambah 270 rakaat setiap hari. Karena mencontoh Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Sampai saya baru memahami, Pak, kenapa bid'ah nih, Pak, karena kalau dikatakan karena dalam Nabi tidak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taraweh 23 rakaat. Nah, di sini alhamdulillah double, jadi sampai juga. Ternyata 23 rakaat ditambah 17 fardu jadi berapa? 40. Rawatib 12, 52. Jadi 17 rakaat 5 waktu itu bagi yang baru balik dalam Islam mu'alaf, Pak. Itu harga diskon. Bapak punya teman dulu waktu miskin masih nganggur, pengen beli gamis, Bapak jualan gamis 50.000. Karena kasihan kasih 17.000. Terus teman Bapak ini sudah kaya, pakai mobil, punya motor, rumahnya besar. Beli gamis lagi dengan harga 17.000 sama Bapak, kira-kira gimana perasaan Bapak? Saya digitukan, Pak. Sama guru saya digitukan. Menurut kamu gimana? Dulu kamu dikasihani karena miskin, lemah. Dikasih harga diskon 17.000. Sekarang kamu sudah sejahtera. Ya? Yang minimal sesuai dengan harga awal, Pak, 50.000. Jadi kata 50 itu bukan 50 waktu, Pak, ternyata 50 rakaat. Maka ternyata di dalam Islam ada jenjang, Pak. Yang terpisah itu, di sini ada hafal Quran, boleh Bapak tanyakan, ada satu ayat yang mengumpulkan semua sebutan ini, Pak. Yang terpisah hanya satu, yaitu dalam surat Al-Hujurat tentang aslamna. Ada orang Arab Badui teriak-teriak, ya Rasulullah aku telah beriman, ya Muhammad aku telah beriman. Turunkanlah ayat ini. Sampaikan ya Muhammad, dia belum beriman, dia baru Islam. Aslam. Nah, maka setelah saya mengetahui ayat ini, saya tidak setuju pada perkataan yang dikatakan Indonesia mayoritas Islam. Tidak, karena saya sudah keliling, Pak. 2/3 Indonesia, masjid yang sudah pernah saya mampiri 700-an lah, Pak, belum sampai 1000, masih 700-an. Nggak cocok kalimat itu, Pak. Ya, ternyata banyak masjid kosong, Pak. Kalau muslim itu minimal 5 waktunya terjaga, berjamaah, itu muslim baru. Jadi yang baru KTP, ngaku Islam, urus statistik, itu aslamna. Itu di dalam Al-Quran. Sebut aslamna. Jadi mayoritas Indonesia ini aslamna. Jarang yang berani nyampaikan begini, Pak. Ini pun dengan izin Allah saya sampaikan supaya apa, Pak? Ada kesadaran.
Bapak bersyukur sudah dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk taat menjaga sholat lima berjamaah. Masalahnya Pak, besok yang di kiri kanan kita yang aslama itu juga akan nuntut kita Pak masalahnya. Ya, yang susah payah pahala kita kumpulkan di sini, besok kita gendong sebesar gunung tetangga kita yang aslama itu Pak, teriak-teriak besok Pak sebelah kiri. Ya Allah, saya tetangganya dia, tetangganya si jenggot itu katanya. Satu komplek ya Allah saya sama si jenggot. Ya. Saya tuh kantor sama si jenggot ya Allah. Nanti setelah ditimbang semua amal kita, ada terakhir namanya kisos. Itu Allah serahkan langsung. Siapa yang merasa belum diadili, silahkan menuntut. Ah itu Pak, yang kiri nuntut yang kanan Pak. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agak pedas memang kata Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Dan saya alhamdulillah diberikan kemampuan Pak. 2 kali saya sholat di STC. Ada keperluan ke sana, saya langsung diminta jadi imam karena jenggotnya panjang mungkin Pak ya. Jadi saya padahal nggak ada yang kenal Pak. Saya pernah mendampingi Syekh Nizamuddin dari Syria. Beliau sholat di satu masjid, langsung dia sampaikan perkara ini. Saya pun meniru Pak. Apa yang disampaikan, tuan-tuan katanya. Kita ini sudah sholat, tapi belum sempurna sebagaimana perintah Allah. Kecuali kalau kita sudah tunaikan syaratnya. Apa perintah Allah? Aqimi sholat, bukan imalu sholat. Masa kesan saya, Pak? Saya kesan dengan kalimat ini. Dan coba saya sampaikan di Tanjung Priuk, Pak. Semua pantatnya gelisah. Yang kita laksanakan ini baru imalu sholat, dan itu tidak sesuai dengan ayat, Pak. Semua perintah sholat itu aqimi sholat. Apa perbedaannya? Aqim itu tegakkan. Kalau ikmal itu kerjakan. Nah ini jarang ada yang mengingatkan Pak. Nah siapa yang termasuk aqim? Siapa saja. Sebelum sholat dia ada keinginan mengajak yang lain. Cara mengajaknya tidak harus seperti ini Pak. Colek saja. Sampai ada seorang tua Pak Haji, saking pengen yang ngajak, azan dia duluan di Tangerang Pak. Saking pusingnya dia geret Pak, itu namanya kongguan, kaleng kongguan kosong Pak. Ke masjid dia teret, gronong, semua keluar dari masjid. Apa-apaan Pak Haji katanya. Kalian dengar azan nggak ada yang peduli, kalau dengar kaleng bunyi katanya baru pada keluar. Saking keinginannya mengajak Pak. Sampai seperti itu. Karena apa? Ingin menyempurnakan supaya yang dia lakukan nanti dinilai di sisi Allah aqimis sholat. Ibu-ibu tidak menutup kemungkinan bangunin anak-anak yang lagi main game, ayo sholat dulu nak. Itu sudah menjadi nilainya di sisi Allah aqimis sholat. Bapak nggak berani ngajak, senggol saja Pak bahunya. Ayo itu sudah aqimis sholat di sisi Allah Pak, sholat Bapak. Karena yang Allah perhatikan tuh kepeduliannya. Maka saya dengan memperdalam, jadi kajian saya ini bukan menambah ilmu Pak, tapi pendalaman ilmu, beda. Kalau menambah ilmu larinya ke isi kepala Pak, tapi kalau pendalaman ilmu ke hati. Pendalaman Pak. Ya, bayangkan Bapak lihat orang tukang gali sumur, hilang kakinya, hilang lututnya, hilang pinggangnya, hilang seluruh badannya. Orang nggak mandang dia Pak, tapi dia lebih dekat ke sumber air. Saya mencoba menjalani itu Pak, maka saya tolak. Hanya satu saja waktu subuh ini. Saya pernah mengisi di Ben Hill Pak, di tengah jalan hujan, jam 3 saya berangkat dari rumah. Bagi saya satu kebanggaan Pak, ada perjuangan di situ. Karena memang jam-jam segitu sulit bangun Pak. Sedikit ketobiban saya akan saya munculkan. Waktu saya jalan Singapura Pak, dari hotel mau ke Masjid Fatahillah, saya berjalan melalui lorong-lorong perumahan-perumahan Cina. Bapak tahu, sebelum subuh mereka duduk Pak, tua-tua itu di luar Pak, suami istri lihat ke langit. Dari situ saya mulai menggali Pak, dan sekarang sudah diteliti. Ternyata jam menjelang subuh itu diturunkannya O3, ozon, dan ini oksigen yang mampu menembus langsung ke otak tanpa harus melalui darah. Kalau Bapak menggunakan aliran darah, oksigen ini harus sujudnya yang lama. Maka salah satu orang gampang kena stroke, sujudnya kurang lama tuh Pak. Karena jatah otaknya
tidak terpenuhi ketika sujud buru-buru seperti gagak matok makanan. Ini ketobiban saya keluarkan, Pak. Jadi semua amal ibadah itu ada manfaatnya untuk kesehatan manusia. Gitu. 25 tahun yang lalu saya pernah membaca artikel Profesor Benjamin, Pak, dari England. Dia profesor gimnastik tentang atlet, Pak, senam segala macam. Dia teliti karena penasaran orang Islam ini kok diwajibkan sholat. Maka dia pelajari seluruh gerakan sholat, Pak. Otot, saraf, semuanya. Apa pernyataannya? 25 tahun, Pak, saya membaca artikel itu. Apa pernyataan Profesor Benjamin ini, Pak? Tidak ada senam yang sempurna di muka bumi kecuali sholatnya orang Islam. Ini masih banyak orang Islam yang masih ikut senam, Pak. Terbalik-balik, ya kan? Karena jarangnya orang menyampaikan perkara ini. Maka dia masuk Islam, Pak. Profesor Benjamin ini, dan berhenti dia. Sudah mentok. Jadi kalau mau sehat, banyak sholat. Betul kata Nabi, Pak. Kalau ditunaikan persyaratan, kembali lagi, Pak. Jadi paling rendah itu aslamna, Pak. Ini aslamna inilah yang nanti terakhir masuk surga. Karena modalnya syahadat saja. Aslamna. Di atas aslamna ini ada muslim, Pak, yang mana amalnya hanya fardu saja 5 waktu. Ini jarang ya, saya kesimpulkan semuanya, Pak, ya. Terus di atas muslim itu baru muslih, Pak, orang yang berislah, mulai dia menghidupkan rawatib, ya, muslihin. Setelah muslihin baru mukmin, Pak, ya. Muslim, muslih, mukmin. Setelah mukmin baru muhsinin. Jadi saya ingatkan kembali, jangan terlalu merasa puas dengan terjemah, Pak, karena terjemah ini tidak mewakili maksud, Pak. Beda dengan makna maqasidul ayat. Ini satu kisah, Pak. Saya ngobrol dengan Profesor Izzuddin. Dia pernah mengajar di sekolah Katolik, Pak. Pertanyaannya unik, Pak. Ya, jadi saya mengajak pagi ini berpikir, Pak. Seger, sayang, diberkahi Allah, doa Nabi dikabulkan. Dia mengajar di sekolah Katolik, yang tidak non muslim keluar. Rupanya ada yang nyelip satu Katolik, Pak, hanya ingin bertanya kepada profesor ini. Waktu itu belum profesor, Pak. Di Jakarta ini dia bertanya apa? Ustaz, Pak Guru, Pak Guru, saya mau tanya, apakah Islam ini benar-benar agama yang benar? Ya, kenapa? Kenapa harus minta jalan yang benar? Dari mana kamu tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus yang benar, katanya. Berarti belum benar Islam itu. Dia menyampaikan kepada saya, menghimbau supaya pendalaman, Pak. Masuk akal nggak, Pak? Ya. Dia mengatakan Islam ini belum agama yang benar. Buktinya masih minta petunjuk supaya ditunjuki jalan yang benar. Ini korban terjemah. Gitu loh. Dari situ saya menggali, Pak. Beliau menyampaikan, ihdinas siratal mustaqim bukan jalan yang lurus, Pak. Itu hanya terjemah. Terjemah itu hanya ahli bahasa. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ternyata ketemu, Pak, waktu saya di Banten. Dalam tafsir Munir ada penjelasan, Pak. Apa mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami senantiasa mentaatimu dalam segala keadaan. Bukan jalan yang lurus, Pak. Kalau Bapak dikasih jalan yang lurus, nabrak, minimal Bapak kaku. Coba perhatikan. Benang yang lembek nggak mungkin bisa lurus, Pak. Yang bisa lurus itu hanya yang benda keras. Jadi orang Islam keras nantinya, Pak. Maka pentingnya pendalaman tadi, gitu loh. Ternyata ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang senantiasa mentaatimu dalam segala keadaan. Sebagaimana jalannya para nabi, Pak. Nabi dikasih kekuasaan taat, dikasih miskin taat, dikasih sibuk taat, dalam segala keadaan taat. Para siddiqin, Abu Bakar Siddiq, para sahabat juga demikian. Kenapa? Kompensasi, Pak. Kita pernah mendalami komputer, mendalami proyek ini, mendalami ilmu ini. Bagaimana dengan sarana dan syariat ibadah kita? Sudahkah kita mendalaminya? Dan dalam hadis qudsi dikatakan, ana idza dzanni abdi bi.
Aku sebagaimana sangka hambaku. Sangka di sini makna yang dipahami oleh kita. Tapi alhamdulillahnya nih Pak, nggak hadir hatinya kebanyakan, jadi selamat Pak. Kalau yang hadir jadi kaku tadi. Salam pun tidak. Ketemu orang Islam kaku karena dia minta jalan yang lurus. Nabrak-nabrak. Yang tidak kena ini karena dia tidak hadir hatinya Pak. Jadi nggak dikasih apa-apa, biar dia suka-suka dia. Kadang sholat, kadang tidak, kadang ke masjid, kadang tidak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu penghayatan kita dalam setiap amal, Pak. Bukan formalitas agama, ini bukan rutinitas. Saya meneliti lagi, Pak. Saya bertanya kepada juri penyanyi, Pak. Ya, apakah yang jadi juara dalam nyanyi suara bagus? Tidak, tidak katanya. Di sini kan suka ada di acara idol apa segala macam. Siapa yang jadi juara, Pak? Yang mampu menghayati isi lagunya. Mari kita berpikir cerdas, Pak. Kalau nyanyi saja harus dihayati sampai si juri bisa nangis, yang lain hanyut, ya. Bagaimana dengan ibadah kita? Sudahkah kita hayati? Nah, ini jarang pengingatan ini, Pak. Apalagi 7 ayat dalam Al-Fatihah. Pernahkah kita ketika imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, hati kita mengatakan itu ketika sholat berjamaah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pernahkah kita mengiringi bacaan imam dengan seperti itu dalam hati kita? Saya orang Jawa pakai bahasa Jawa, bagus. Saya orang Sunda pakai bahasa Sunda, nggak apa-apa. Yang penting hadir hatinya. Ini yang ditunggu Allah, Pak. Gitu, ya. Dan belum ada kata terlambat. Wah, kalau langsung 7 nggak bisa, jenggot boleh. Dari mana mulai? Guru saya menganjurkan, Pak. Minimal dalam Al-Fatihah kalau nggak bisa hadir 7-7-nya, dimulai dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah ikrarnya kita. Hanya kepada Engkaulah kami menghamba. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hadirkan, Pak. Minimal. Karena sholat itu bukan rutinitas. Maka mohon maaf, bukan menyalahkan. Saya menyampaikan ini untuk saling mengingatkan ada sesuatu yang terlupakan. Sekolah saja ada SD, SMP, SMA, sarjana. Apakah agama hanya gelundung begitu saja? Ya. Nah, ini ayatnya latar kabunna tobakon ang tobak. Kalau kita memaknai kepada Allah ini menyembah, maka akan berguna tadi, Pak, hanya 5 waktu sholat. Karena sembah itu dilakukan agama lain juga, Pak. Waktunya ditetapkan dalam ritual yang khusus, tidak lebih. Tapi orang yang mengabdi kepada Allah, dia akan melebihkan dari 5 waktu. Menghidupkan rawatib, sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Ini tandanya, Pak. Tandanya seperti itu. Nah, orang yang bersyukur, sunnah sudah habis, dia tambah dengan mutlak. Ya, ini yang bersyukur, Pak. Lebih. Ya, tadi penjual gamis tadi ngasih harga 17.000, udah kaya raya. Berapa gamis? 50.000. 100 saya beli. Ambil lebihnya. Kenapa? Bersyukur. Dulu kamu telah kasih keringanan kepada saya, sekarang saya kasih lebih. Nah, orang-orang seperti ini yang akan merasakan nikmat dalam amal. Merasakan kehadiran Allah, jangan dimasukkan, Pak. Kebesaran, keagungan Allah nggak bisa dimasukkan. Kita ini makhluk kecil, jebol nanti, ya. Menghadirkan kehadiran Allah, keagungan Allah. Nah, syariat Ramadan ini untuk itu, Pak. Kalau kita belum bisa berkholwat setiap hari kepada Allah dalam amal, dalam sholat, kita belum pernah merasakan berdua dengan Allah. Minimal Ramadan ini, Pak, ada 10 hari terakhir itu untuk merasakan kholwat, Pak. Berdua saja. Dulu saya waktu muda tidak mengerti, Pak, dengan bahasa
Orang yang berzikir, orang yang beriman itu sepi di tengah keramaian, ramai di tengah kesepian. Sekarang saya mulai mengerti Pak dan sudah merasakannya. Saya suka pakai motor, saya dari Pondok Gede Pak, pakai motor ke sini. Saya keluar kota pakai motor Pak. Bukan saya pengen jadi anak muda, bukan. Saya sudah 54 tahun juga. Ya, tapi di situ saya bisa Pak merasakan. Nggak terasa naik motor Pak. Saya sudah dibawakan sarapan pagi oleh istri saya, nanti jam sekian sarapan dulu, saya pergi pagi. Hampir 3 jam saya perjalanan nggak berhenti Pak. Saya nikmati Pak. Saya mulai mengerti apa kata guru saya dulu. Orang beriman yang berzikir, dia sepi di tengah keramaian, ramai di tengah kesepian. Nah ini berbagi Pak ya. Sudahkah kita demikian? Karena kalau kita belum bisa begitu, bagaimana kita akan tersenyum menyambut kematian? Sama Allah saja tidak kenal, belum pernah kita merasakan berdua dengan Allah. Nah ini maksudnya Pak. Kajian pagi ini kita untuk wabil khusus Pak. Saya lihat bapak-bapak senior-senior lah ya. Dan saya mohon maaf juga bukan menggurui, kembali lagi mengingatkan. Sayang Pak, orang tuh kalau lama-lama itu jadi mahir gitu loh. Sholat kita ini harus mahir Pak, harusnya Pak. Ya orang di atas 40 tahun yang dapat hidayah, yang itu sholatnya tuh paling sedikit 50 rakaat gitu. Itu baru mukmin. Siapa muhsinin yang sholat sunnahnya saja 50 rakaat. Kalau tadi campur Pak, mukmin itu campur Pak. Seperti yang kenapa Umar bin Khattab tadi mensyariatkan tarawih 23 supaya 50 jam sehari. Nah kalau kita ingin grade-nya lebih naik tinggi lagi, muhsinin Pak, rewardnya apa? Nah Bapak harus bertanya dong Pak, itu kok ada tingkat-tingkat berarti rewardnya beda? Ada Pak, beda ya. Sama dunia ini gambaran Pak, ini level karyawan, supervisor, ini manajer, direktur, ya beda-beda, fasilitasnya beda, derajatnya juga beda. Tapi kalau Muslim nggak mungkin Pak langsung masuk surga, tapi ada harapan masuk surga. Yang dijamin pasti masuk surga hanya orang beriman, tapi hisabnya masih berat. Kecuali muhsinin, hisabnya ringan. Siapa yang tanpa hisab? Para mutakin. Mutakin itu puncak iman Pak. Maka saya suka heran ada Jumatan mengatakan ayo tingkatkan takwa. Takwa tidak bisa ditingkatkan lagi Pak, karena dia mentok puncak Pak. Mau tingkatkan kemana lagi? Ya, jadi aslamna, muslim, muslih, mukmin, muhsinin, muttaqin. Di mana ikhlas? Orang yang muttaqin Pak. Di mana adil? Muttaqin. Di mana ridha Allah? Muttaqin. Kalau tidak disampaikan ini Pak, setan itu menggoda orang yang belum dapat hidayah, tapi kita yang dapat hidayah ditipu, merasa-rasa. Mungkinkah kita tiba-tiba dapat ridha Allah? Tidak mungkin Pak. Karena ridha Allah itu puncak pemberian Allah. Kecuali kita sudah merasakan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, tanya di sini ada itu ya, atau dibaca sendiri. 165. Al-Baqarah 165. Asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Sangat mencintai Allah. Ini tahapannya sebelum Allah ridho Pak. Kita sangat mencintai Allah. Pertanyaannya sudah ada belum itu? Jarang kita ini tahu-tahu cuma ridho. Dari mana kok tiba-tiba? Sekolah aja bertahap-tahap, ada SD, SMP. Kalaupun ada istimewanya naik paling 1 tingkat, 2 tingkat. Nggak mungkin langsung ke puncak. Dari SD langsung sarjana itu nggak mungkin. Nah ini saya mengajak kepada kesadaran itu supaya kita tidak ditipu syaitan. Ya, karena Allah yang berfirman tadi, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, sebelum ridho Allah itu ada asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah ini ada tanda-tandanya Pak. Dia tidak mau bicara kalau tidak melibatkan Allah dalam segala keadaan. Dan kalau ada yang membicarakan selain Allah, dihebat-hebatkan, diagung-agungkan, dia cemburu Pak. Itu tandanya sudah ada tingkat asyaddu hubbalillah. Seperti kita mencintai seseorang Pak, ketika dia melirik orang lain Bapak cemburu.
Demikian juga Pak, asyaddu hubbalillah, sudah ada belum rasa itu dalam diri kita? Ya berarti masih jauh Pak ridho Allah. Ini dikit-dikit ridho Allah, dikit-dikit ridho Allah. Ya karena saya sudah tahu, saya ingin menyampaikan ini loh Pak. Semua Allah yang susun tahapan-tahapan ini. Berapa lama kita di jenjang itu bergantung kesungguhan masing-masing. Saya tidak tahu lamanya seseorang menduduki satu jenjang itu. Tetapi berjenjang itu harus dijalani Pak. Asyaddu hubbalillah. Ya. Maka apa diajarkan oleh Nabi? Kalau kamu melihat yang indah-indah, sebutkan Masya Allah. Ya. Kalau kamu takjub dan kaget, Subhanallah. Kalau musibah datang, innalillahi. Itu kata-kata yang selalu muncul orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah. Tidak mau satu perkataan yang tidak melibatkan Allah. Itu sudah ada belum dalam diri kita? Mohon maaf agak pahit Pak. Si jenggot ini bukan menyenangkan, malah bikin boker-boker, bikin susah aja. Ya daripada nanti rugi. Jamu itu pahit, tapi menyehatkan. Kebanyakan makan gula permen nanti diabetes. Sekarang saya gini, ibu-ibu yang ada tahu, yang tahu. Ketika ngasih makan anak kita yang nggak mau makan, apa kata-kata? Indah. Ayo nak mamam. Mamam, ayo sini, ayo. Nanti kalau sudah besar jadi dokter. Saya ingat betul nggak? Ibu-ibu kali ngasih makan, ngerayu-rayu. Ayo nak mamam, cepat. Karena nanti kalau besar jadi dokter. Nah kalau anak ini sudah besar, ya, apa mungkin dia tiba-tiba jadi dokter? Mustahil Pak. Jadi para ulama, wabil khusus Rasulullah SAW kepada kita itu seperti itu Pak. Maka dengan berjalannya beriringnya waktu, usia, kita berpikir harusnya sadar diri gitu. Apa mungkin semudah itu dapat ridho Allah? Baik, kita kupas ikhlas Pak. Apa itu ikhlas? Iblis saja tidak bisa menggodanya Pak. Itu ketika nama dikatakan mukhlasin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, iblis itu gemeter Pak, ketakutan, pucat. Karena Allah yang berfirman bahwa kamu tidak akan bisa menggoda orang mukhlasin. Ikhlas Pak, orang yang diikhlaskan Allah itu tinggi. Bagaimana mencapai ikhlas? Tidak mungkin seseorang bisa ikhlas kecuali dia sudah istiqomah dalam amal. Istiqomah. Ini amal baru sekali langsung ikhlas, mustahil. Ya, istiqomah dalam amal tidak mungkin bisa kecuali orang yang sabar. Ya. Dan tidak mungkin punya sifat sabar kecuali orang beriman. Beriman, sabar, istiqomah, baru ikhlas. Setan gak mau rugi Pak. Ada orang baru melek sedikit baru dapat hidayah, beramal, ya saya ikhlas. Tulus dan rela itu bukan ikhlas. Tulus dan rela itu perasaan manusia yang mana memberikan sesuatu tanpa minta imbalan, tanpa balasan, mungkin karena hutang budi, karena sayang, karena cinta. Artinya ini dimiliki oleh orang kafir juga Pak, orang yang non Islam, orang yang beragama. Persahabatan, tulus, ambil aja deh, berapa? Nggak usah. Preman bisa begitu Pak, yang nggak sholat bisa begitu. Tapi kalau ikhlas nggak bisa begitu Pak, bukan ukurannya dari situ. Ikhlas itu apa? Berbuat karena Allah. Jadi tidak mungkin orang ikhlas nggak berilmu Pak. Mustahil orang bodoh ikhlas, mustahil. Ya, karena apa? Landasannya pertama apa? Ikhlas itu berbuat karena Allah, untuk mendapat keridhaan Allah. Balasannya terserah Allah. Karena yakin Allah sebaik-baik pemberi balasan. Dan Allah maha mengetahui yang terbaik untuk setiap hambanya. Inilah yang dikatakan definisi ikhlas. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi saya mendapatkan ini sangat luar biasa senangnya. Selama ini, karena pernah ngajinya aneh-aneh Pak dulu. Kamu pengen tahu ikhlas katanya. Kalau ketemu guru ini saya greget gitu. Karena menghinakan Pak. Sampai ada kalimat, kalau kamu pengen ikhlas, ya berak katanya. Lepas enak katanya. Kok serendah itu? Sekarang setelah saya tahu mengatakan ini guru ini kok ngasih permisalan kok merendahkan. Gitu loh. Kenapa harus ditafsirkan dengan buang kotoran gitu loh. Ya, saya pernah dapat kajian itu Pak, dulu. Maka setelah tahu ini bahaya Pak, merendahkan makom ikhlas. Karena ikhlas itu paling tinggi Pak, iblis saja nggak bisa menggoda.
Ini contohnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masih banyak tingkatan-tingkatan yang perlu kita ketahui supaya kita tidak ditipu syaitan. Karena setan tetap musuh yang nyata, dan jadikanlah dia musuh. Dia masuk mengalir bersama darah kita. Inna syaiton fi ibni Adam yajri majrad dam. Setan itu dalam tubuh anak Adam mengalir bersama darah, masuk ke hati, membuat was-was. Baik, intinya dari sini, Pak. Intinya, saya mohon maaf Pak kalau agak panjang sedikit, takut tidak jumpa lagi, saya sampaikan saja karena kan minggu nih. Intinya dari memahami kalimat iman. Kita ini terjebak dari menyepelekan makna. Konsep kenapa Nabi mengatakan iman itu naik turun dan kenapa iman keluar masuk, kita salah ngomong Pak, salah konsep. Konsep Allah itu iman ditanam Pak. Kita ngomongnya dimasukkan. Salah ngomong, salah makna. Salah dapatnya. Karena perkataan doa itu niat kita. Mana dalilnya jenggot? Ada Pak. Dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin kalimatin thayyibah ya asluha sabit wa faruha bisama. Silakan baca Pak. Jadi nggak ada yang namanya iman turun. Kalau konsepnya konsep Allah yang dipakai Pak, ditanam. Iman itu harus terus meningkat. Yang kita kenapa keluar masuk imannya? Karena kita salah ngomong, salah denger, imannya dimasukkan. Ya bantet Pak, nggak bertambah-tambah. Iman disimpan di dada, yang nggak berubah-ubah. Ini penting Pak, jangan menyepelekan makna. Saya urai daripada la ilaha illallah. Kenapa ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Kenapa ada was-was? Karena makna la ilaha illallah kita. Coba kalau saya tanya, apa la ilaha illallah yang kita ketahui secara umum? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu untuk anak-anak yang baru balik, baru mu'alaf Pak. Karena makna la ilaha illallah sebenarnya bukan itu Pak, harus ada tauhid. Harus ada tauhid. Di mana tauhidnya Pak? Tidak ada itu Pak. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan pangkat saya dan partai saya, pekerjaan saya, cuman ini tidak disebutkan, tapi masuk ke dalam hati dihembuskan syaitan. Karena kita tidak punya tauhid. Baik, saya kasih permisalan. Bapak-bapak yang duduk tidak boleh keluar kecuali Pak Udin. Boleh nambah nggak Pak? Boleh. Dan Pak Ahmad, juga Pak Agus. 3 bisa keluar. Coba dihayati. Ucapan-ucapan iman ini dihayati Pak. Ya. Tapi kalau saya katakan bapak-bapak yang ada di sini tidak boleh keluar kecuali hanya Pak Udin. Boleh nambah nggak Pak? Boleh nambah nggak Pak? Di mana tauhidnya? Hanya. Kita nggak berani menghanyakan Allah dalam hati kita, maka selalu was-was Pak. Takut. Ya, la ilaha illallah, tidak yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan ini diimplementasikan dalam seluruh sifat Allah. Tidak ada yang menjamin rezeki saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menenteramkan hati saya kecuali hanya Allah. Baru kita bisa menolak seluruh masukan. Itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dibakar, datang malaikat angin, datang malaikat hujan, dia tolak. Kenapa? Karena sudah tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum terlambat kita. Ya, akhiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak Pak, karena la ilaha illallah itu dasar. Tetapi la ilaha illallah itu baru pernyataan. Ya, baru pernyataan Pak. Pak Imam ini orang Ciledug, itu baru pernyataan Pak. Hubungan sama saya nggak ada. Tapi ketika saya mengatakan Pak Imam orang Ciledug itu teman saya, sahabat saya, baru ada muqayyad namanya, ikatan. Apakah la ilaha illallah laku di alam kubur? Tidak. Karena pertanyaannya man rabbuka. Jawabannya apa? Tidak mungkin la ilaha illallah Pak. Harus pengakuan Allahu Rabbi. Ya, dari la ilaha illallah ini yang utama ini dinaikkan menjadi Allahu Rabbi. Tapi banyak orang mengatakan Allahu Rabbi, tapi Tuhannya banyak juga masih percaya dukun, masih pakai jimat, percaya kata-kata orang yang tidak jelas.
maka perlu tauhid. Kapan seseorang setelah bertauhid mengaku hasbi Allah, cukup hanya Allah saja bagi saya. Saya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu taat kepada Allah, kepada suami hanya karena perintah Allah. Saya jaga istri saya karena Allah. Saya cinta kepada istri saya karena Allah. Man kana lillahi kana Allahu lahu. Siapa yang karena Allah, maka Allah baginya. Sekarang ini kita ngaku beriman, sudahkah kita melibatkan Allah dalam segala keadaan? Ya, ketika keindahan, masya Allah. Ketika kita tidak suka innalillahi, ya sesuatu yang tidak menyenangkan, ya penyesalan, istighfar. Jadi selalu sampai waktu jual beli pun apa Pak? Saya dengar saya jual, saya beli. Ngapain bicara sia-sia itu Pak? Ya, yang harus datang ketika salaman membayar, barakallahu lana walakum. Semoga engkau memberkahi kau dan aku. Barangnya berkah, uangnya berkah. Saling mendoakan Pak. Jual beli itu begitu Pak. Barakallahu lana walakum. Ketika salaman sama muslim, ketika bertemu, yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni aku dan kau. Saling mendoakan, sambut dengan sholawat. Pertemuan yang dikatakan bersalaman gugur dosa-dosa itu apabila ada amal di dalamnya. Ini masih banyak yang ingin saya sampaikan pada tingkatan dan yang memahamkan ini Allah. Saya hanya menyampaikan saja, berbagi saja. Mungkin silahkan jika ada yang mau bertanya, masih banyak yang ingin saya sampaikan, silahkan sebelum ditutup, ada yang mau bertanya.